Salam Antara, selamat datang di podcast Antara Sumbar. Dan kali ini kita akan membahas layanan digital banking yang dimiliki oleh BRI. Dan pada kesempatan ini kita sudah kedatangan narasumber dari BRI Kamil Padang, Mbak Niken. Ya. Mbak Niken, apa kabar Mbak? Kabar baik Mas Fatul, terima kasih. Iya, terima kasih juga sudah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Mbak Niken, kalau boleh tahu, mungkin dikenalkan dulu ya, jabatannya di BRI Kamil Padang itu sebagai apa ya? Oke, saya di sini nama saya Niken Prawesi. Saya di BRI Kamil Padang. Untuk jabatannya memang sekarang di kepala bagian di Retail Payment and Card atau orang lebih familiar dengan nama e-banking ya, bagian e-banking. Itu kan BRI punya layanan digital banking namanya Brimo. Ya. Bisa dijelaskan nggak sih Mbak, Brimo itu apa? Biar masyarakat pada tahu nih. Ya. Oke, baik, terima kasih ya Mas Fatul ya. Mungkin di sini teman-teman milenial nih udah familiar, paham bener dengan masalah mobile banking ya. Dan hampir semua perbankan memang saya hampir yakin semuanya udah punya mobile banking itu. Nah, kalau BRI itu dulu namanya BRI Mobile Banking ya. Nah, sudah setahun belakangan ini BRI udah merilis nama baru, namanya Brimo. Mungkin udah sedikit banyak nih iklan-iklan namanya Brimo itu kan. Brimo singkatannya sebenarnya simpel aja sih, BRI Mobile Banking gitu kan, dengan gambar yang mungkin sedikit lebih menarik daripada aplikasi yang lama. Nah, Brimo ini aplikasinya pengembangan dari aplikasi sebelumnya BRI Mobile. Jadi sekarang itu lebih modern, lebih kompleks, lebih lengkap, dan itu basicnya memang induknya ke internet banking. Ya, internet banking. Jadi ini buat teman-teman yang sudah punya rekening BRI, sudah memiliki user internet banking, itu lebih mudah menggunakan transaksinya menggunakan Brimo yang sekarang ini. Gitu. Nah, ditarik lagi ke belakang sedikit Pak. Itu pergantian dari aplikasi yang lama ke yang baru itu udah berjalan sejak kapan? Oke, kalau berjalannya udah setahunan ini ya, Brimo ini, aplikasi Brimo, dan sebenarnya teman-teman nggak usah bingung, saya belum ganti nih segala macam, tinggal download aja. Jadi otomatis usernya masih lama, penggunanya juga masih menggunakan user yang lama, dia akan otomatis menunya, fiturnya menggunakan Brimo yang baru, seperti itu. Berarti walaupun dia pakai aplikasi baru, dia nggak harus registrasi baru lagi. Nggak harus, masih yang sama. Cuman memang tampilannya lebih bagus, lebih oke, lebih modern gitu. Dan fiturnya juga lebih canggih. Tentunya lebih lengkap. Nah, bicara soal fitur, apa sih yang membedakan Brimo yang lama dengan aplikasi Brimo yang sekarang ini dengan aplikasi yang lama? Mobile banking lama ya. Oke. Kalau yang Brimo itu memang sekarang itu BRI pengennya akan menjadi super apps. Ya, super app itu apa sih? Teman-teman mungkin sudah sedikit tahu juga, super app itu pengennya dengan satu layanan ini, perbankan ini, itu semuanya bisa terpenuhi. Apapun layanan perbankan, semuanya hanya dalam satu genggaman saja. Nah, kita pengennya seperti itu, Mas, ke depannya. Nah, selain itu, fitur-fiturnya juga sebenarnya sangat banyak ya, di Brimo itu hampir ratusan, dan saya kalau disuruh nyeritain satu persatu, di sini saya kayak jadi bank gitu kan nanti kan. Nah, mungkin sedikit aja kelebihan dan perbedaan yang paling menonjol dibandingkan BRI Mobile yang lama, itu tentunya fitur untuk mutasi, kemudian ngecek mutasinya itu bisa dalam bentuk PDF. Jadi saya pengen tahu seminggu yang lalu nih bisa ditarik dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan itu bisa ditarik sampai setahun sebelumnya, semua transaksinya itu bisa. Berarti transaksi mutasi setahun yang lalu itu bisa kita tarik hanya dalam pakai handphone. Kalau sebelumnya kita susah payah harus ke CS nih, ya itu kan manual ya Mas ya. Tapi kalau sampai ke unit, saya pengen mutasi, saya tahun lalu kemana aja nih duitnya keluar buat belanja online apa aja nih Mas gitu kan, nggak perlu susah. Gitu kan. Ya mungkin bukti ya, saya pernah transfer Mas pacar saya itu kan, itu setahun yang lalu masih ke record, jadi nggak perlu datang susah ke unit kerja. Bahaya itu yang udah nikah ya. Masih bisa kelihatan ya. Oke, terus ada fingerprint. Fingerprint bisa. Kemudian ada buat pendeteksi wajah yang sekarang handphone udah mulai bisa tuh. Ya, tergantung handphonenya ya, tapi rata-rata udah bisa. Jadi pakai pendeteksi wajah udah bisa login. Kemudian mungkin kalau penggemar teman-teman milenial ini yang sering all-shop ya, bukti transfer harus di screenshot kemudian dikirim via WA gitu kan repot banget ya Mas ya, harus dikirim screenshot pakai handphonenya, mungkin pakai handphone yang lain segala macam. Nah, kita ada fasilitas fitur cuma langsung kirim via WA. Jadi begitu transaksi berhasil, transaksi sukses,
langsung ada menu tanda panah, langsung kirim, itu langsung connect ke messenger yang lain. Oh, berarti dia koneksinya langsung ke WA. Ke WA, WA bisa, Facebook segala macam bisa. Jadi lebih enak. Jadi nggak perlu screenshot, simpen foto, struk segala macam nggak perlu itu. Kemudian untuk mutasi pembayaran tagihan juga sudah komplit, tagihan listrik, tagihan PLN, air, kemudian untuk pembelian tiket kereta, beli kereta ya, tiket kereta, kemudian transfer ke bank lain, itu juga udah komplit semuanya. Dan Seperti itu. Masalah itu tadi Kak, face recognition ya, yang kalau di Indonesia itu pendeteksi wajah lah ya. Ya. Dengan aplikasi itu apa sih yang didapat oleh misalnya nasabah ini Oh, lewat aplikasi? aplikasi yang kayak feature fingerprint itu? sama Iya. itu ya, itu tentunya lebih aman Mas. Kalau biasanya kita kan pakai PIN ya atau password ya. Iya. Password itu kan bisa jadi kita nggak, biasanya Mas pasti pakainya yang gampang lah, atau mungkin ulang tahun anak, ulang tahun pacar, tanggal lahir, itu kan lebih mudah diinget ya. Dan itu pasti kemungkinan bisa ditebak oleh teman-teman Mas, deket Masnya lain. Misalnya pacar atau apa bisa ditebak. Nah, tapi kalau pakai pendeteksi wajah, fingerprint nggak akan bisa. Mau itu pakai foto yang katanya pakai foto suaminya dideketin handphone, itu hoax ya, kabar hoax. Jadi sebenarnya nggak bisa. Pasti harus pakai beneran wajahnya dia sendiri atau benar-benar dari jempolnya dia, seperti itu. Berarti emang harus orangnya langsung. Iya, gitu. jadi lebih aman tentunya dan lebih simple karena begitu login nggak perlu kemarin passwordnya apa ya, lupa aku pin yang mana gitu kan. Ya udah langsung login. Pinjam tangan teman kan. Nah, itu kan dengan perbandingan dengan yang lama, Brimo sama aplikasi yang lama atau layanan yang lama. Dengan layanan sejenis di luar, apa sih keunggulannya yang nggak dimiliki oleh layanan banking di luar? Oke, sebenarnya yang tadi saya sebutkan itu sudah termasuk keunggulan dibandingin layanan perbankan yang lain ya Mas ya. Termasuk dalam mutasi PDF itu ditarik, kalau di tempat lain hanya dibatasi maksimal berapa tanggalnya gitu. Kalau kita udah setahun terakhir sudah bisa. Nah, itu juga. Kemudian selain itu kita bisa bikin daftar. Jadi gini, misalnya saya punya rekening banyak nih, bisa ya. Di BRI itu saya buka rekening buat anak saya, buat siapa segala macam kan, atas namanya masih nama saya kan, karena anak saya masih belum 17 tahun kan. Jadi rekening itu bisa kelihatan semua Mas dalam satu aplikasi di Brimo itu. Jadi ini saya buka rekening di Padang. Saya pernah buka di Semarang, nomor rekeningnya beda tentunya. Saya pernah buka di mana aja di seluruh Indonesia, itu semuanya keluar. Nanti saldonya kelihatan juga di situ. Nah, saya bisa nyimpen nama-nama itu jadi nama unik alias. Masnya kalau suruh nyebutin nomor rekening susah nggak? Iya. Susah kan? Iya, saya mau transfer ke suami saya atau anak saya, nomor rekening saya pengen nabung nih tiap bulan. Tapi nomor rekening anak saya kan saya nggak pernah hafal nih. Ya kan? Ya. Jadi saya bikin anak saya namanya pakai app gitu, nama saya misalnya Niken siapa gitu. Nama itu gaul. Iya, jadi kode unik dan itu nggak akan bisa sama kayak alamat email. Jadi begitu Mas sudah, saya bikin nama unik di Brimo saya. Terus misalnya Niken yang selalu patah hati. Iya, oke, baiklah. Kenapa harus kayak gitu? Misalnya saya juga kepikiran saya pengen punya nama Niken yang selalu patah hati, nggak bisa. Jadi udah di-tag sama Mas. Oh iya. Iya, jadi jangan khawatir akan salah transfer. Dempet. Yes, karena nama unik itu akan menjadi nama unik Mas sendiri kalau mau transfer ke pacar Mas atau adik Mas atau anak Mas segala macam kayak gitu. Jadi nantang konsumen juga buat carilah nama sekreatif. Iya, makanya secepat mungkin aku harus ngetek gitu kan nama-nama unik gitu kan. Jadi siapapun atau mungkin mau diganti sayangku atau apa gitu bisa. Jadi nggak melulu kita harus nyari by nama asli rekeningnya itu, kita bisa ganti di aplikasi Brimo itu. Berarti banyak kelebihan. Kan banyak kelebihan, kemudian banyak menu, feature juga baru. Kalau ada yang nasabah atau konsumen baru yang mau pakai, kemudian mau registrasi, caranya gimana? Tinggal aplikasi download di Play Store maupun di App Store. Nanti cari aja Brimo. Sudah ada di situ. Nah, kelebihannya Brimo ini Mas, ini nggak harus nasabah yang benar-benar masih belum punya rekening, masih bisa. Jadi tinggal download aja, nanti ikuti petunjuk aja, daftar atau apa ya, masuk gitu kan segala macam. Nanti akan ada sandi OTP, email segala macam harus diisi.
yang belum punya rekening segala macam bisa buka rekening melalui digital saving di situ. Nggak perlu ke kantor? Nggak perlu. Ke kantornya nanti kalau masnya pengen ATM-nya di tangan. Oh, kartu ATM. Ya, kan sekarang sebenarnya kartu ATM nggak perlu nih. Nah, satu lagi nih, saya mumpung ngomongin kartu ATM. Dengan New Brimo ini, aplikasi Brimo ini sekarang kalau ngambil uang, lupa nih ATM-nya hilang atau ketinggalan di dompet satunya atau di dompet, nggak perlu pakai ATM. Nggak perlu kartu ATM. Nah, terus gimana tuh? Di sini ada menunya, ambil tunai. Langsung Ambil di tunai. aplikasi. Di sini nggak ada dudung, Mas. Iya. Iya kan? Iya. Nah, harus ke ATM, tapi tanpa kartu ATM. Terus yang dilakuin pas di Ada menunya di sini, ada fiturnya. Nanti tarik. Iya, di fiturnya Brimo ada tarik tunai sebesar berapa. Nanti dari ada pemberitahuan sandi OTP. Nah, itu yang harus dihafal. Otomatis Mas bawa handphone dong di sini kan. Sandi OTP ku 1 sampai dengan 6 misalnya. Silahkan ke ATM terdekat BRI. Tinggal ke BRI, ada menu tarik tunai, diklik aja, masukkan sandi OTP yang saya terima tadi, udah keluar duit. Langsung keluar? Iya, tanpa kartu ATM. Nah, itu kelebihan itu. Jadi, menurut saya sekarang orang, teman-teman kalau buka rekening melalui digital saving tadi di menu Brimo, jadi nggak perlu lagi ke Uker. Nggak perlu lagi ngurus kartu ATM-nya. Karena ngambil ATM juga, ngambil duit pakai Brimo aja bisa. Iya. Gitu. Udah canggih sih sekarang. Iya, mau transfer apapun juga bisa. Tapi kalau memang teman-teman lebih pasti, lebih meyakini, pengen tahu buku tabungannya mana, kartu ATM-nya mana, silahkan datang ke Uker dengan menunjukkan pendaftaran tadi di digital saving di Brimo tadi. Itu bisa. Tapi tanpa itu pun sudah bisa dilakukan di sini. Untuk yang mau registrasi baru, agak rumit nggak bagi mereka buat mereka registrasi di Brimo? Enggak, simple aja sih. Karena kalau khusus untuk digital saving tadi, otomatis dia sudah terregistrasi dengan user Brimonya, udah otomatis punya user Brimo. Jadi tinggal login aja, usernya sudah diberitahu lewat email, nanti masukkan ke aplikasi Brimo, sudah otomatis bisa transaksi. Gitu. Apalagi yang mungkin belum diketahui nih oleh orang luar tentang Brimo. Tentunya promo. Nah, promo BRI ini karena aplikasi digital itu kan terus berkembang ya Mas ya, ngikutin zaman, ngikutin perbankan lainnya segala macam, tetangga seperti apa, itu kan ini pasti akan ada pengembangan terus kan. Nah, nanti kedepannya dengan adanya aplikasi Brimo ini ada fitur kurs saham, kurs dolar segala macam, kemudian ada reksadana, kemudian di situ bisa untuk buka deposito baru juga, deposito yang tabungan berjangka ya, nggak hanya tabungan biasa tapi tabungan berjangka. Kemudian di situ kita juga akan nantinya bisa melihat promo-promo BRI. Ya, promo BRI itu tuh banyak banget nanti. Nah, lewat Brimo itu tinggal enak. Kita ada misalnya nih kita selama ini kerjasama sama McD ya, sama KFC, gitu kan. Nah, di sana dengan menggunakan aplikasi Brimo sudah dapat diskon seperti itu. Oh, berarti apapun promo itu nanti akan kelihatan di sini ya. Yang sudah kerjasama dengan BRI tentunya ya. Enggak buat nasabahnya berarti dia bisa ngecek di situ. Bisa tuh. Nanti. Lagi diskon lagi apa? Sebenarnya hari ini ada diskon di KFC. Ya, belanja 11.000, bayar 11.000, belanjanya 110.000 atau berapa gitu. Cuman sayangnya di Padang belum ada. Jadi masih di Pekanbaru, Lampung dan sekitarnya. Di sini masih belum. Kerjasama outlet kayak Iya, gitu. Karena memang itu harus kerjasama dulu ya dari kantor pusatnya BRI. Jadi biasanya wilayahnya gantian seperti itu. Sejauh ini gimana Mak kalau melihat ke keinginan atau animo masyarakat untuk aplikasi Brimo ini di Padang? Kalau menurut pengamatan kita. Untuk transaksi sih sangat tinggi. Penggunaannya dulu nih. Penggunaannya. Yang menginstal misalnya yang udah pakai Brimo di Padang. Kalau untuk data siapa yang menginstal, kita belum punya teknologi seperti itu ya. Jadi memang nilainya rate-nya memang bagus sih. Sejauh ini masih ada pengembangan terus. Fiturnya juga keren. Penggunaannya dari kita pun dari report kantor pusat, data kita untuk pengguna di Sumbar ini memang tinggi ya. Iya, dan memang dari kelihatan kan kinerja kita juga tercapai terus kan, berarti animo masyarakat apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini ya Mas ya. Itu sekarang ATM itu di galeri ATM tuh di Uker-Uker sudah mulai turun drastis karena mereka takut untuk transfer menggunakan bilik ATM itu. Mereka lebih nyaman dengan menggunakan aplikasi di handphone itu. Berarti sekalian ya buat
safety juga buat Iya, menerapkan benar. protokol kesehatannya juga langsung kan, jaga jarak gitu kan. Bener. Iya. Apalagi yang mau dikembangin sama Brimo ini? Mungkin tahun depan dalam waktu dekat ada yang sudah diprogramkan atau direncanakan? Yang dalam waktu dekat tuh memang yang itu tadi sih, kita menginformasikan kurs-kurs maupun saham-saham yang terbaru seperti itu yang di Brimo, di aplikasi kita bisa kelihatan itu masih dalam proses pengembangan sih Mas. Kayak promo-promo juga masih belum ada sekarang, itu masih dalam proses pengembangan juga seperti itu sih. Bagi yang misalnya nasabah ada promo nggak sih buat yang pakai Brimo ini yang baru misalnya? Yang baru kemarin baru aja sih yang di McD sih Mas, tapi udah berakhir September kemarin. Udah berakhir. Udah berakhir siap Sabtu Minggu. Wah, telat sih. Nanti pasti ada lagi nanti. Pasti ada lagi. Nanti karena memang ini sudah komitmen BRI untuk siapapun yang melakukan transaksi melalui Brimo itu memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pengguna kan. Jadi harapan kita juga seperti itu. Kita sering-sering ngasih diskon segala macam asalkan transaksinya menggunakan Brimo barcode Brimo itu. Seperti itu sih. Kalau secara BRI ya, secara lebih luas nih, apa sih kemudian yang dilihat oleh BRI ketika mereka beralih juga ke layanan digital? Sebenarnya kita dari BRI sendiri, kalaupun ada peralihan seperti itu, kita lebih menonjolkan pengennya kemudahan ke masyarakat aja sih Mas. Mereka nggak perlu antri, karena kan semakin banyaknya antri nasabah di Ukar, itu kan resiko itu selalu ada. Satu resiko misalnya dibuntutin sama orang yang nggak benar. Resiko kehilangan uang pada saat ambil atau transfer dengan cara manual. Itu aja sih. Jadi di BRI kita lebih mengutamakan layanan masyarakat aja. Jadi apa yang didapat ya sebenarnya sama aja, karena transfer, bahkan kita transfer antar bank di sini kan sama sekali sesama BRI kan gratis gitu kan. Jadi apa yang dapat BRI nggak ada gitu kan. Nah tapi masyarakat justru malah lebih mudah, nggak perlu keringatan datang ke unit atau ke BRI, keringet dibuntutin orang yang nggak jelas. Tapi di sini masih bisa dan gratis tanpa ada biaya administrasi untuk transfer. Justru malah kalau teman-teman datang ke kantor untuk transfer atau pengambilan uang di bawah 5 juta itu malah kena biaya. Mendingan pakai Brimo tarik tunai segala macam. Nggak kena biaya. Iya. Nggak bisa hilang juga. Iya kan. Kececer di jalan nggak mungkin kan? Iya kan gitu kan. Seperti itu. Jadi kemudahan itu dan gini untuk transaksi Brimo ini di mobile banking ini memang tidak akan sebanyak nominalannya pada saat datang ke Ukar. Dan memang itu kita batasin memang. Karena apa? Tergantung kartu yang dipilih. Kan beda-beda kartu ya Mas ya. Kalau Masnya pengennya platinum atau biasa, gold segala macam. Kalau yang Britama biasa muda itu biasanya kalau penarikan tunai 10 juta. Untuk menggunakan transaksi transfer di Brimo ini memang kita tidak sebanyak kalau layanan datang ke Ukar ya Mas ya. Misalnya kalau sama-sama tarik tunai lewat kartu ATM itu 10 juta. Nah, tapi kalau misalnya orang pengen ngambil atau transfer 200 juta gitu, kalau lewat Brimo nggak bisa. Karena kita dibatasin sesama BRI itu maksimal 100 juta. Seperti itu. Kemudian antar bank misalnya ke BCA, BNI segala macam itu kalau kita datang ke kantor bisa sampai berapapun, tergantung Masnya dapat duit berapa gitu, mau transfer ke mana gitu kan bisa. Tapi kalau lewat Brimo kita batasin 25 juta seperti itu. Fungsinya apa sih? Penasaran dong Mas, katanya memudahkan gitu kan. Ya karena itu ada risiko tetap. Karena semua platform digital itu tetap ada risiko mungkin password bocor atau apa. Jadi itu yang kita meminimalkan risiko. Jadi kalau pengen transaksi besar, ya berarti layanannya harus berubah. Bukan Brimo lagi, tapi ada internet banking bisnis. Itu beda produk lain lagi. Seperti itu. Nah, bicara soal keamanan juga nih. Ya kan kalau digital kan security-nya gak beda tuh. Karena kan lebih IT, lebih pakai itu. Gimana sih BRI kemudian meyakinkan nasabah bahwa kalian itu aman memakai Brimo gitu? Memang agak susah mengedukasi seperti ini ya Mas ya. Apalagi teman-teman masyarakat yang masih awam dengan aplikasi handphone itu takutnya diintip atau diblokir. Nah, memang
kita sendiri harus sadar bahwa harus hati-hati. Misalnya nih, kita sendiri yang harus mengedukasi diri sendiri bahwa cari user itu memang harus yang unik. Usernya misalnya jangan cuma Niken Prawesti gitu aja. Itu kan nama saya, gampang banget kan bikin user kayak gitu kan. Nah, cari yang lebih unik. Kemudian masalah password. Password juga cari yang unik. Jangan sampai password itu adalah tanggal, bulan, tahun kelahiran. Itu nggak boleh, itu yang sering dilakukan oleh teman-teman semua dan itu saya sampaikan di sini, itu nggak boleh ya, tanggal, bulan, tahun kelahiran udah itu jangan. Atau mungkin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau apa segala macam diputar-putar, tolong itu jangan Standar ya. Jangan standar. Itu penting itu. Kemudian tentunya pada saat transaksi mau dilakukan nih, misalnya udah masuk login, itu kan kondisi mau login masuk ke Brimo ya. Pada saat mau transfer kan ada verifikasi lagi, Mas. Tolong masukkan password lagi. Nah, itu pengamanan kedua gitu. Jadi tentunya nggak seenaknya salah pencet langsung blast gitu hilang, enggak. Kita akan menginput lagi. Jadi kalaupun ada kesalahan transfer atau apa, dicek, oh iya namanya benar, nominal benar, oke. Baru saya input PIN atau passwordnya lagi. Pas mau transaksi biasanya juga diminta lagi. Iya, ada nama, nominal segala macam itu diminta lagi. Jadi itu pengamanan kedua juga gitu. Nah, itu kan dari sisi nasabahnya, dari keamanan. Kalau dari BRI-nya buat mengantisipasi kan peretas atau apa kita nggak ingin itu, cuman buat safety-nya aja ya. Kalau di perbankan kita sih dari sistem bisa membaca anomali sebenarnya. Misalnya, Masnya ngehit 3 kali coba-coba user saya. Karena Mas tiba-tiba pas ngelirik tahu nih usernya Mbak Niken Prawesti. Passwordnya coba tanggal lahir, karena Mas tahu kan itu 3 kali keblokir. Saya nggak akan bisa melakukan transaksi dan Masnya jelas nggak bisa, udah ke bawah, maaf akun Anda saudara terblokir. Itu yang perlu diwaspadai loh teman-teman jika tiba-tiba akunnya keblokir. Karena 3 kali. Karena bisa jadi ada orang lain yang tahu usernya, jadi dia coba-coba nih, dia ngehit pinnya gitu kan. Seperti itu. Jadi begitu 3 kali langsung blokir. Gimana caranya membuka? Memang harus telepon ke call center ke 140017 atau datang ke unit kerja dengan menunjukkan identitas, dibukain lagi. Seperti itu. Apa aja yang perlu dibawa pas misalnya identitas KTP. Kan tadi kan nama unik itu. Kan di sistem kelihatan nama identitas Niken Prawesti itu mempunyai nomor rekening ini, nomor kartu ATM-nya juga pasti dibawa kan. Kartu ini, oh ya udah jelas pasti ini user Anda. Kalau begitu dipastikan orang yang sama datang ke unit itu komplain itu, nanti langsung dibukain sama CS-nya. Berarti gitu. Bisa dibilang dari sisi keamanan sistemnya BRI maksimal ya. Membaca itu. Iya. Password berlapis. Iya. Oke, terima kasih buat Mbak Niken yang udah menyempatkan waktunya hadir ke sini bagi-bagi informasi, cerita dan programnya terkait Brimo ke kita dan pemirsa di YouTube. Dan buat pemirsa, demikianlah obrolan kita hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.